Ya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur boleh kembali bertemu dengan saya di channel Perianto Zamasi dalam program live streaming. Dan pada saat sore hari ini adapun tamu kita yang akan melayani kita lewat kebenaran firman Tuhan, yaitu hambanya Pastor, saya sebut saja Mr. Monoarfa pada saat sore hari ini dengan tema bahwa sukacita di dalam penjara. Dan sebelum saya menyerahkan waktu dan kesempatan untuk hambanya boleh bersaksi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, mari kita simak video klip berikut ini. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya, luar biasa ya pujian dan video klip yang kita boleh lihat pada saat sore hari ini. Dan langsung saja saya akan menyapa hambanya pada saat sore hari ini. Shalom, selamat sore hambanya. Ya, shalom. Ya, gimana kabarnya Pastor? Baik, luar biasa. Haleluya. Oke, Pastor, topik yang luar biasa ya, malah pada saat sore hari ini, sukacita dalam penjara. Saya pikir ini adalah sebuah topik yang sangat fenomenal sekali ya. Karena harusnya kalau sukacita itu adanya ketika kita diberkati, ketika kita merasa bahagia, gembira dan sebagainya. Tapi kali ini topik yang sangat beda dari yang lain, yaitu sukacita di dalam penjara. Dan itu sebabnya langsung saja saya akan berikan kesempatan dan waktu ruang ini untuk kepada hambanya menyampaikan bagaimana sih sebenarnya sukacita dalam penjara yang telah dialami oleh hambanya sendiri. Silakan, Pastor. Baik, shalom Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan kepada Pastor Perianto. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Saya kembali menjumpai Bapak Ibu yang sedang menyaksikan dan mengikuti channel Bapak Pastor Perianto Zamasi, dan saya percaya saudara akan diberkati. Topik kita hari ini adalah sukacita di dalam penjara. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang pertama pada ayat 12 sampai beberapa ayat berikutnya. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sedangkan dengan demikian, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan,
baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalipun supaya kamu makin maju dan bersukacita dengan iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Puji Tuhan, kita tahu tema dari kitab Filipi ini adalah sukacita. Itu terlihat di dalam ayatnya yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita, dan aku tetap bersuka cita. Jadi Rasul Paulus tetap bersuka cita walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk bersuka cita. Nah, kekristenan tidak memberi ruang kepada duka cita. Kekristenan adalah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan karena itu dalam segala situasi kita mengalami Tuhan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Ada dua hal yang ditonjolkan di dalam kekristenan yang saya selalu katakan bahwa esensi menjadi seorang Kristen adalah dua hal. Yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala keadaan atau dalam segala hal atau dalam segala sesuatu. Tapi yang kedua adalah bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kita tetap bersuka cita sekalipun situasinya menurut ukuran dunia adalah situasi yang tidak memungkinkan untuk kita bersuka cita. Jadi Rasul Paulus dia yakin bahwa keselamatan telah dijamin oleh Yesus Kristus, sehingga dia katakan bagiku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah yang menjadi sumber sukacita. Sehingga walaupun dalam kondisi yang menurut orang dunia tidak memungkinkan untuk bersukacita, tetapi Paulus tetap bersukacita. Nah, saudara, tema hari ini adalah bersukacita di dalam penjara. Setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, ini yang selalu saya sampaikan, saya suarakan, saya beritakan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Nah, saudara, kemudian saya dijerat dengan pasal 156A KUHP, ya, yaitu pasal penodaan agama. Saya sudah bersaksi di channel Pak Perianto ini, dan saya sudah menceritakan proses bagaimana saya mengalami tuduhan dari pasal 156A KUHP. Saya dituntut 4 tahun pidana penjara, ancaman maksimal dari pasal itu 5 tahun. Dan sebelum putusan saya dipersilakan membaca pidato pembelaan, dan pidato pembelaan itu temanya sangat menarik, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Dan saya di akhir pidato itu saya menyatakan sikap saya, putus tali tempat bergantung,
hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Nah, artinya 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, saudara, apa yang harus saya buat? Apakah saya harus menangis? Apa saya harus kecewa mengikuti Yesus? Apakah saya menyesal? Ya, pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim pada saat akhir dari pemeriksaan terdakwa atas diri saya, yaitu apakah Anda menyesal? Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Ya, saudara, ini pertanyaan yang sangat sederhana, tapi ini adalah pertanyaan yang bersifat menjebak. Mungkin di benak para hakim mungkin tidak menjebak, ya. Tetapi jawaban saya ini akan memberikan sebuah ketegasan. Apakah saya menyesal ikut Yesus karena mengalami penderitaan, ya, atau tidak? Nah, karena itu saya katakan begini. Memang saudara, unsur penyesalan bagi seorang yang duduk di kursi pesakitan atau seorang terdakwa di hadapan majelis hakim itu, ini sangat penting. Karena unsur penyesalan itu akan meringankan dan atau memberatkan sebuah putusan hukuman atas seorang terdakwa. Ya. Nah, karena itu waktu ditanya apakah Anda menyesal, saya katakan saya tidak menyesal. Ya. Untuk apa saya menyesal? Karena apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Sebab kalau saya katakan saya menyesal, mungkin, ya, saudara, orang bilang ya dia menyesal ya atas perbuatannya. Tetapi sesungguhnya tanggung jawabnya itu sama Tuhan. Berarti saya menyesal dong sama Tuhan. Karena saya yakin bahwa apa yang saya alami Tuhan pasti tahu. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Dan karena itu saya percaya bahwa Tuhan izinkan saya mengalami hal ini. Dan untuk apa saya menyesal? Ya, saudara, nah karena itu putusannya menjadi 4 tahun 6 bulan. Nah, setelah diputus 4 tahun atau divonis 4 tahun 6 bulan, apakah saya menyesal? Apakah saya harus menangis? Apakah saya harus mengeluh, bersungut-sungut? Saudara, sungut-sungut, mengeluh, ngedumel, apalagi ya. Menyesal itu bukan sebuah tindakan kekristenan. Ya. Kita tahu Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika pada 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah, karena itu saya katakan tadi bahwa kekristenan tidak memberikan tempat atau ruang pada duka cita, sebab bagi kita sebagai orang percaya, hidup dan mati kita itu berharga. Nah, kalau kita berharga, baik hidup dan mati kita, untuk apa kita berduka cita? Ya, untuk apa kita bersungut-sungut? Kita belajar dari bangsa Israel. Tuhan keluarkan mereka dari Mesir. Ya, itu kurang lebih 2 juta orang generasi itu. Ya, karena diperkirakan ada 600 sekian kakak. Nah, saudara, ya, diperkirakanlah 2 juta orang. Tetapi saudara tahu yang masuk tanah perjanjian generasi itu hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Musa dan Harun pun tidak. Ya kan? Nah, saudara, kenapa mereka hanya generasi itu plus generasi berikutnya yang usianya 17 tahun, ya. Nah, kenapa hanya 2 orang generasi itu? Ya, kemana yang banyak itu? Mereka dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa mereka dibinasakan?
Karena sepanjang perjalanan mereka, mereka tidak tahu mengucap syukur. Sepanjang perjalanan mereka, mereka bersungut-sungut. Sehingga perjalanan yang harusnya 40 hari saja, Tuhan perpanjang durasinya menjadi 40 tahun. Nah, karena itu saudara, ketika putusan 4 tahun 6 bulan, ya, secara manusia pertama saya memang stres. Tapi apakah saya harus tinggal dalam terus-terus dalam stres itu? Tidak, saudara. Untuk apa saya stres? Untuk apa saya bersungut? Untuk apa saya menyesal? Untuk apa saya ngedumel? Itu pekerjaan yang sia-sia. Toh, ya, putusannya tetap 4 tahun 6 bulan. Saya bandingnya tetap putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Ya, saudara, saya kasasi. Tujuan saya adalah untuk bersaksi sesungguhnya. Ya, dan putusan Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi. Artinya saya harus menjalani 4 tahun dan 6 bulan. Nah, apakah saya harus menyesal, menangis, ya, dan kemudian mengeluh, bersungut-sungut? Tidak. Saudara, itu tidak akan membuat situasinya menjadi baik, ya. Tidak akan membuat keadaan itu berubah. Nah, saudara, keadaan hanya bisa berubah, ya, kalau kita mengucap syukur dan bersuka cita. Nah, karena itu kunci sukses untuk hidup di penjara adalah 2 hal itu, mengucap syukur dan bersuka cita. Makanya lagu di video klip tadi di awal, ya, itu lagu kesukaan saya. Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi saudara, kunci sukses hidup di dalam penjara adalah bersuka cita dan mengucap syukur. Nah, hari-hari yang ada di dalam penjara itu adalah hari-hari yang penuh dengan penderitaan, ya. Kenapa? Karena kebebasan kita itu dirampas. Kita hanya diberikan satu hak, yaitu hak hidup, ya. Hak hidup saja diberikan, ya. Nah, karena itu kalau saudara mengalami penjara, saudara tahu bagaimana keadaan di dalam, ya. Saya berhadapan dengan orang yang stres karena apa? Hukumannya beragam dari 3 bulan sampai seumur hidup, ya. Bahkan ada hukuman mati. Jadi di sana saya sekolah kehidupan di sana. Saya berhadapan dengan orang-orang yang apa namanya, ya, temperamen, ya, yang karena mereka bergumul dengan hukuman mereka. Nah, saudara, saya mau katakan tetapi Tuhan baik. Ya, di saat-saat saya mengalami stres, saya katakan tadi memang sebagai manusia, ya, hari-hari pertama di dalam penjara itu saya stres. Tetapi saudara, Tuhan menunjukkan dirinya kepada saya, ya. Tuhan menunjukkan bahwa Dia bersama dengan saya, dan itu Dia memperlihatkan dirinya kepada saya, itu sangat jelas, ya. Sehingga saya tetap kuat dan kemudian saya bangkit, ya. Saya harus bersyukur, saya harus bersuka cita. Saudara, saya mengalami situasi yang sulit di dalam, ya, karena saya dicekal untuk bicara tentang iman saya kepada orang-orang yang ada di dalam rumah tahanan negara waktu itu, ya. Nah, saya tidak tahu kalau saya sedang dicekal untuk tidak boleh berbicara, ya, menyampaikan pengalaman saya, atau saya berbicara tentang Injil, ya, menyampaikan firman Tuhan, saya dicekal. Saya tidak tahu aturan itu. Nah, satu ketika setiap minggu di sana ada pelayanan firman
dari berbagai gereja dan juga dari berbagai lembaga, yayasan, instansi, departemen agama juga. Nah, satu kali hari Minggu itu jadwal dari Kementerian Agama, ya, dulu disebut Departemen Agama. Nah, jadwal ibadah di dalam rumah tahanan negara itu waktu itu jam 9. Tetapi jam 9 setelah menunjukkan jam 9, petugas pelayan firman belum datang. Dan sudah hampir menunjukkan jam 10, ya, jam 10 kurang, juga tidak datang, ya. Tidak nongol nih yang akan melayani firman Tuhan, ya. Karena itu atas kesepakatan dari para narapidana Kristen, narapidana dan tahanan yang ada di dalam gereja itu, atas kesepakatan mereka, saya diminta untuk menggantikan pelayan Tuhan yang tidak datang itu. Karena udah menunjukkan jam 10, sedangkan kami hanya diberikan waktu 2 jam. Itu maksimal, ya, sebab sesudah ibadah ada acara lain, ya, makan siang, lalu kemudian kita dimasukin lagi ke dalam kamar dan dikunci. Nah, saudara, maka dengan sukacita saya menyampaikan firman Tuhan, saya ambil alih, ya, saya memimpin ibadah itu, dan saya menyampaikan firman Tuhan, saya berkhotbah, dan singkat cerita ibadah selesai. Ibadah selesai, saudara, saya kemudian dipanggil oleh sipir, lalu kemudian saya dimasukkan ke sel tikus, ya, sel tikus, yaitu sel gelap, ya. Sebenarnya sel itu diperuntukkan untuk orang-orang narapidana yang nakal begitu. Tetapi saya dimasukkan ke sana karena saya dianggap melanggar aturan yang ada. Padahal sesungguhnya saya tidak tahu aturan itu. Tapi tidak mengapa. Saya ada di sana kurang lebih 4 atau 5 hari. Ya. Tempat yang gelap, penuh dengan nyamuk dan kecoak, saudara, hanya gara-gara saya memberitakan Injil, ya, memberitakan Injil ini, ya, di dalam penjara. Nah, saudara, apakah saya harus bersungut-sungut? Tidak. Saya tetap bersukacita. Untuk apa saya bersungut-sungut? Untuk apa saya mengeluh? Ya, karena itu tidak akan merubah keadaan. Bahkan hati saya tidak akan tidak, kalau hati kita bersungut-sungut, ya, pasti kalau kita selalu mengeluh, maka hati kita juga gusar, ya. Maka Alkitab katakan hati yang gembira itu adalah obat. Jadi harus terus bergembira. Nah, saudara, banyak hal yang saya alami. Nah, kemudian saya itu dipindahkan dari rumah tahanan negara Poso, dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan di Manado. Kenapa saya harus dipindahkan? Karena pertama, alasan keamanan. Masyarakat Poso yang Muslim tidak atau belum menerima, tidak puas dengan putusan 4 tahun 6 bulan itu. Ya, mereka kan tidak mengerti hukum. Ya, namanya juga jemaat atau masyarakat awam. Mereka pikir saya harus hukuman seumur hidup begitu. Ya, atau 20 tahun atau kalau bisa hukuman mati. Ini yang ada dalam pikiran mereka. Padahal ancaman maksimal dari pasal 156A KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, 156A itu ancaman maksimal hanya 5 tahun. Nah, saya dituntut 4 tahun, putusnya 4 tahun dan 6 bulan. Itu sudah putusan yang maksimal. Ya. Nah, karena itu masyarakat tidak menerima. Ya. Saya sudah menerima, masyarakat nggak terima. Jadi rumah tahanan negara Poso itu harus ekstra ketat dalam penjagaan.
Sehingga diupayakanlah saya pindah tempat. Maka saya memilih untuk pindah ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Manado, di Tuminting. Nah, saudara, saya termasuk narapidana elit, ya. Kenapa? Karena untuk pindah itu butuh biaya. Saya harus dikawal minimal oleh 2 orang pengawal, ya, dari pihak rumah tahanan itu. Dan kalau pindah begitu harus membiayai sendiri, ya, yaitu transportasinya ya dari Poso ke Palu pakai mobil, ya, lalu kemudian kita naik pesawat, ya. Jadi saudara, saya termasuk narapidana yang elit, ya. Kita harus membiayai sendiri itu, ya. Maka diterbangkan saya dari Palu menuju Manado, ya. Nah, di Manado saya langsung dijemput dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan di Tuminting. Ya, sehingga saudara lihat tadi di video klip itu ada lembaga pemasyarakatan Manado. Nah, saudara, sebenarnya secara manusia saya tidak terlalu suka pindah di Manado. Kenapa? Karena kalau saya pindah ke lembaga pemasyarakatan yang baru, berarti saya harus beradaptasi lagi, bersosialisasi lagi. Pasti waktu masuk diinterogasi dan tidak menutup kemungkinan ya dipukul lagi. Sama seperti saya masuk di rumah tahanan negara Poso itu. Saya dipukul babak belur, saudara. Ya. Jangan saudara pikir masuk situ enak-enak aja. Hanya orang gila yang mengatakan di dalam penjara itu enak. Ya. Tetapi bagaimana situasi yang tidak enak itu kita bisa ubah menjadi sesuatu yang mengenakan. Ya. Jadi kita yang harus merubah situasi. Ya. Paling tidak hati kita dulu. Ya. Nah, jadi waktu pindah itu saya juga sebenarnya mikir. Karena ya kalau di rumah tahanan negara Poso, makanan saya itu diatur oleh gereja-gereja. Jadi setiap gereja diberikan bagian, ya, kesempatan untuk membawa makanan kepada saya. Ya. Jadi setiap hari itu, jadi makanan saya dari luar, ya, dari gereja-gereja. Itu luar biasa. Walaupun di dalam ada makanan, ya, tapi tahu sendiri di dalam makanannya ya saudara tahu sendiri. Tapi saya makanannya dari jemaat, ya, dari beberapa gereja, yaitu secara bergilir, ya, mereka membawa makanan kepada saya setiap hari, sehingga makanan saya cukup, ya, dijamin luar biasa enak, ya. Nah, kalau saya pindah ini tidak akan terjadi, ya, ya, karena di Manado gereja tidak mengenal saya, ya, ya, karena itu saya sebenarnya bersedih hati juga. Tetapi karena alasan keamanan, ya, dan ini saran daripada kepala rumah tahanan negara, ya, saya harus dengan ikhlas pindah. Nah, saudara, apa yang saya lakukan di dalam menjalani hari-hari yang membosankan di dalam penjara itu? Ya, kalau di rumah tahanan negara Poso, saya diperbantukan sebagai tenaga administrasi. Ya, jadi setiap hari saya stay-nya di kantor, ya. Jadi saya menulis, meregistrasi, ya, setiap tahanan narapidana yang masuk, ya, membantu petugas di sana, ya, pegawai di bidang itu. Lalu setiap hari saya harus mengganti tanggal, ya, yang ada di depan kamar setiap tahanan dan narapidana. Dan setiap tahanan narapidana yang masuk, yang keluar juga saya harus bantu, ya, mengurus segala sesuatu. Nah, setelah saya pindah ke Manado, hari-hari saya diperbantukan ke poliklinik. Ya, jadi saya
asisten dokter. Ya, asisten dokter itu pada jam 8 sampai jam 12. Ya. Jadi sebelum jam 12 sudah selesai. Jam 12 makan siang, kemudian masuk di kamar, dikunci. Ya. Nanti pada jam 1 mulai, ya, jam 1 sudah dibuka lagi tahanan. Ya. Untuk apa? Ada pelayanan gereja. Nah, kalau di Manado setiap hari itu ada pelayanan. Ya. Sama juga kalau di Jakarta saya pernah melayani di lembaga pemasyarakatan. Itu setiap hari. Bahkan bukan cuma 1 kali. 2 kali itu. Ada yang jadwalnya jam 1 sampai jam 2. Lalu diganti lagi. Yang jam 2 sampai jam 4. Ya, itu. Jadi bergantian itu pelayan-pelayan. Itulah kesibukan saya. Yang menarik, saya paginya jam 8 sampai jam 12 begitu saya ada di poliklinik sebagai asisten dokter. Jadi kalau ada narapidana atau tahanan yang masuk, ya saya harus periksa. Ya. Saya periksa kondisi fisiknya untuk menerima tahanan, untuk dimasukkan sebelum dimasukin ke sel. Ya, biasa dari sel polisi kan ngantar, menyerahkan. Nah, kita harus periksa fisiknya. Kalau ada memar-memar, ya kita mesti tolak. Ya, artinya sudah dipukul itu. Ya, jadi kita bikin laporan, harus dirawat dulu dia. Nanti kalau dia udah sehat, baru diterima masuk di lembaga pemasyarakatan, atau ya namanya tahanan itu masih titipan. Ya. Begitu juga kalau ada narapidana yang pindah daerah, ya kita mesti periksa. Sebab lembaga itu harus menerima tahanan atau narapidana yang sehat. Ya. Jangan yang sudah dipukul, ya ada memar-memar, ya diperiksa. Jadi diperiksa kesehatannya, ya. Harus diperiksa kesehatannya, ukur panasnya, ya, suhunya, ya, juga harus dideteksi paru-parunya. Kalau ada masalah, ya kita bikin laporan supaya ditindak dulu, diobatin dulu, dirawat dulu. Nah, itu pekerjaan saya. Nah, kadang-kadang dokter itu tidak datang, jadi saya harus bertindak seperti dokter begitu ya. Harus seperti dokter. Karena dokter tidak datang. Dokter itu seminggu hanya 3 kali datang, tidak setiap hari. Ya. Dia tidak setiap hari. Di poliklinik itu juga ada dokter, ada mantri gigi ya. Jadi bukan dokter gigi tapi mantri gigi. Nah, kalau beliau itu ya hampir tiap hari ada ya. Nah, jadi saya harus melihat teman-teman narapidana yang sakit, ya saya harus periksa, ya saya harus tanya ke dokter, ya ini sakitnya begini, ya lalu nanti dokter kasih petunjuk obatnya ini. Nah, saya yang racik obatnya dan saya berikan. Ini gitu setiap hari, menghilangkan namanya ya juga di dalam penjara kan pasti bosan, ya. Tetapi tetap bersuka cita. Akhirnya tidak terasa saya sudah dinyatakan bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Nah, saya dibebaskan setelah 3 tahun 2 bulan. Jadi dari 4 tahun 6 bulan itu potong remisi, lalu kemudian saya mengajukan pembebasan bersyarat. Ya, 3 tahun 2 bulan full di dalam, ya sisanya saya jalani di luar. Jadi tetap statusnya narapidana, tetapi berada di luar lembaga pemasyarakatan, dan setiap bulan saya harus melapor. Ya, nah, yang paling menarik adalah di dalam, ya apa yang kita buat, ya baca Alkitab, ya, baca Alkitab. Karena Alkitab adalah buku yang memberikan kita sukacita, ya. Semua kebutuhan kita ada di sini. Ya, di dalam penjara apa kebutuhan kita?
Ya, kebutuhan yang paling hakiki adalah supaya hati kita tetap bersukacita. Karena bagaimana bisa? Apakah saya harus melarikan diri? Enggak mungkin. Ya. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa tolong kita, hanya Tuhan yang bisa tolong. Ya. Maka harus baca firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita di dalam penjara. Sehingga saya katakan bahwa kunci hidup di dalam penjara salah satunya adalah bersukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi Rasul Paulus katakan bersukacitalah. Ya, itu di Filipi pasal 4. Nah, padahal Rasul Paulus waktu itu tidak sedang berada dalam situasi yang ukuran manusia bisa dikategorikan bersukacita. Ya. Nah, karena itu surat Filipi ini adalah temanya adalah sukacita. Ya, sukacita. Padahal Rasul Paulus tidak sedang bersukacita secara manusia karena dia berada di dalam penjara. Dia terbelenggu, ya. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, ya, Rasul Paulus, ya, dituduh sebagai seorang yang membuat keonaran begitu kan dengan pemberitaan firman Tuhan yang dia sampaikan. Ya. Dia mendapatkan perlawanan dari pihak Yahudi, tapi juga dari non Yahudi. Ya. Dan Rasul Paulus juga mendapatkan permusuhan dari pihak-pihak dalam, yaitu dari umat Kristen itu sendiri. Ya. Kalau saudara baca di ayat 16 dan ayat yang ke-17, ya. Ya. Mereka melakukannya dengan maksud yang tidak benar, memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar. Ya. Dengan apa? Dengki dan mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Sangkanya dengan begitu memperberat beban Paulus, hukuman Paulus. Tapi Paulus tetap bersukacita menghadapi mereka itu. Ya. Paulus tidak sakit hati, Paulus tidak bersedih, tidak cengeng, atau marah-marah, atau mengumpat, atau mengutuk. Tidak. Ya. Paulus, ya, bersukacita. Saudara, saya waktu masuk pertama di rumah tahanan negara Poso, saya dipukul babak belur. Ya. Saudara, masyarakat Kristen keberatan, pengacara saya keberatan, dokter datang dari rumah sakit, datang visum, ya, di bagian pelipis saya ini memar. Ya. Sesungguhnya, ya, pengacara saya katakan ini harus digugat. Mereka itu, para sipir itu yang memukul, menganiaya saya itu harus digugat. Ya. Tapi akhirnya kepala rumah tahanan negara Poso, ya, manggil saya dan dia bertanya kepada saya, apakah saya keberatan? Kalau saya keberatan, ya, maka anak buahnya itu, para sipir itu akan ditindak. Ya. Artinya mereka akan mendapat hukuman, ya, disiplin dari kepala rumah tahanan negara. Itu berarti karir mereka terhambat. Itu berarti jabatan mereka akan digeser. Ya. Dan ini akan mempengaruhi dapur mereka. Dan kepala rumah tahanan negara itu berkata, sekarang bergantung kepada saya. Ya, kalau saya keberatan maka akan ditindak. Tapi saya harus belajar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saya harus mengampuni. Ya, saya harus memaafkan. Ya, karena itu saudara, saya tidak keberatan. Saya memaafkan para sipir itu. Ada 2 sipir itu yang menganiaya saya luar biasa.
saya maafkan mereka, saya ampuni mereka, ya. Sehingga tetap ada sukacita, ya. Sama Paulus juga tidak bersedih, tidak mengutuk, tidak mengumpat, tidak marah. Saya tidak mengutuk orang yang menganiaya saya. Saya hanya berdoa supaya mereka ya diampuni Tuhan. Ya, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, ya, begitu. Jadi tetap bersukacita, ya. Nah, apa kuncinya Paulus bisa tetap bersukacita walaupun di tengah kesulitan, tekanan dan penderitaan baik dari pihak dalam maupun dari pihak luar? Saudara, kalau kita belajar di sini di ayatnya yang ke-12, ya, di Filipi pasal 1 ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi justru dengan apa yang terjadi atas diri Paulus di penjara telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya. Sebenarnya saya bersuka cita saya di penjara. Saya bersyukur. Ya, kenapa? Karena dengan saya di penjara, maka dunia tahu ada yang namanya Muhammad Rusli Mono Arfa jadi Kristen di penjara. Ya kan? Karena saya di penjara, maka saya bisa ada di channel ini. Ya. Saudara bisa kenal saya. Ya. Karena saya di penjara, maka Pak Perianto bisa mengejar saya, ya kan? Mendengar kesaksian saya di mana, Pak Perianto kejar saya. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan selalu mereka-reka yang baik. Saya ingat perkataan jaksa. Ya, ada salah satu jaksa. Jadi jaksa itu ada 3 orang, sehingga mereka disebut tim jaksa, penuntut umum. Salah satu jaksa berkata begini, sepertinya kau ini sudah cacat, ya. Kalau sudah di penjara itu orang sudah cacat, jadi sudah dia katakan urungkan niatmu untuk menjadi hamba Tuhan, begitu ya, untuk menjadi pendeta. Karena kamu sudah cacat, ya. Kamu itu sudah cacat, kalau sudah di penjara itu artinya nama baik itu sudah nggak ada, gitu kan. Nah, dia ini keliru. Dia nggak tahu bahwa saya di penjara itu sedang dipromosikan oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya sedang dipromosikan, ya. Dulu saja saudara belum ada internet, ya. Tapi orang-orang di berbagai negara bisa mendoakan saya, coba. Ya. Dari berbagai negara mendoakan saya dan surat itu datang, ya. Dulu ada kartu pos, ya. Surat itu datang dari Kanada, dari Singapura, dari Belanda. Lah, mereka bisa tahu loh. Ada yang namanya Rusli Mono Arfa, ya, terlahir sebagai Islam lalu kemudian jadi Kristen dan dipenjara. Artinya apa? Tuhan sedang promosikan saya. Ya. Karena itu tetap bersukacita. Ya, seperti Paulus. Ya, justru dengan apa yang dialami Paulus menambah kemajuan Injil. Ya. Begitu juga, justru saya di penjara, ini kesempatan, apalagi waktu di sidang itu. Ini kesempatan bagi saya untuk memberitakan Injil, karena pengunjung sidang waktu itu saudara tahu ada kurang lebih 5.000 orang, saudara. 5.000 orang, serius. Ya. Karena itu ruang sidang itu tidak nampung pasti. Jam 9 mulai sidang, atau biasa jam 10, itu jam 8 sudah padat di dalam. Nah, akhirnya mereka ada di halaman-halaman kantor pengadilan dan kantor kejaksaan, bahkan di jalan itu macet, ketutup jalan, ya. Dipadati, jadi lautan manusia. Tetapi mereka mendengar suara saya karena memakai pengeras suara. Nah, ini kesempatan. Apalagi waktu saya membacakan pidato pembelaan, wow, di mana temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus gak ada jaminan keselamatan. Ini kesempatan. Ya. Nah, jadi saudara lihat bahwa
apa yang terjadi dengan diri Paulus justru telah menyebabkan kemajuan Injil pada ayatnya yang ke-12. Nih di ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya, jadi semakin jelas bahwa Paulus dipenjarakan karena Kristus. Bukan karena tindakan kriminal. Ya. Jadi Paulus dipenjarakan bukan karena tindakan kriminal. Ya. Tetapi karena dikriminalisasi gitu. Iya. Saya bukan seorang pembunuh, saya bukan seorang yang mencuri, saya bukan seorang yang berzina, tapi kemudian diproses secara hukum. Ya. Itu namanya dikriminalisasi. Ya. Nah, di ayat 14, apa yang telah terjadi dengan Rasul Paulus? Yang pertama, bahwa menambah kemajuan Injil. Dan semakin jelas bahwa Rasul Paulus dipenjara karena Kristus. Yang ketiga, di ayat 14 dikatakan, saya akan bacakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi, apa yang terjadi dengan diri Rasul Paulus telah mengakibatkan Paulus semakin dipercaya oleh umat, dan umat semakin berani memberitakan firman Allah. Saudara, memang di pihak sana mereka mengarahkan massa, meliburkan beberapa sekolah sebagai sebuah pembelajaran begitu, diarahkan ke kantor pengadilan, diarahkan pada persidangan saya. Dengan tujuan sebagai sebuah pembelajaran supaya jangan ada muncul rusli-rusli baru. Jadi menimbulkan efek takut jadi Kristen begitu. Ya. Tapi saudara tahu, saya mendengar ya dari kesaksian-kesaksian teman-teman yang datang ke penjara, mereka bilang hampir setiap hari ada baptisan. Oh, luar biasa. Ya. Bahkan salah satu yang menjadi Kristen, ya, kemudian menjadi Kristen, ya, tapi bukan karena persidangan saya sih, tapi dia pernah menghadiri persidangan saya. Ya. Menghadiri persidangan saya tahun 92 dan 93, yaitu Ibu Pendeta Debbie Basir. Ya. Itu menghadiri persidangan saya karena kita satu kampung itu. Ya. Dan dia tahu persis tahun 95 beliau ditangkap oleh Tuhan. Ya. Saya mendengar kesaksian juga ada seorang yang melempar saya waktu itu, dan dia melempar kantor pengadilan, dan akhirnya dia ditangkap sama Tuhan Yesus. Ya. Saya sedang lacak nomor teleponnya supaya saya mengundang dia untuk bersaksi di channel saya nanti. Nah, saudara, jadi bukan membuat kemudian orang takut untuk memberitakan firman. Malah justru sebaliknya. Membuat umat semakin berani memberitakan firman Allah. Ya, ini yang terjadi dengan Rasul Paulus, saudara. Dan yang kelima, ya, yang keempat, ya, kita lihat ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ya. Jadi kasih umat kepada Kristus menjadi nyata akibat pengorbanan Paulus karena memberitakan Injil. Ya, saudara. Jadi, saudara yang kekasih, banyak hal. Bahkan di ayat 19, Paulus katakan begini, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Paulus tahu bahwa kesusahannya adalah keselamatan jiwanya oleh karena doa jemaat. Artinya membuktikan adanya kepedulian
dan pertolongan dari Roh Kudus. Saudaraku, ya, mungkin hari ini engkau sedang mengalami hari-hari yang susah di pandemi COVID-19 ini, ya, sehingga engkau merasa terbelenggu, tidak bisa kemana-mana. Ya, saya dulu terbelenggu di dalam penjara, saya dirampas kebebasan saya, ya, dan kemudian saya hanya diberikan kebebasan untuk hidup. Nah, hari-hari ini sepertinya kita di penjara, saudara, berdiam di rumah. Ya, apalagi di awal-awal pandemi, ya, di bulan Maret, kita memang harus stay at home, ya, dan tidak bisa keluar rumah, tidak bisa ke mall, tidak bisa ke restoran, tidak bisa ke pasar, mungkin, saudara. Ya, jadi seperti kita dalam penjara, dan ini membuat kita gelisah, ya kan? Karena orang itu kalau dikurung begitu, ya, itu merasa nggak nyaman, sebab burung pun ini pingin bebas gitu kan. Ada lagu wahai kau burung dalam sangkar begitu kan, sehingga dikatakan sekalipun sangkarnya terbuat dari emas, dia pingin hidup bebas, ya. Jadi saudara, walaupun kita di dalam rumah kita terbuat dari emas, kita pingin keluar gitu kan. Tapi di saat pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa beraktivitas secara maksimal begitu, ya. Itu di awal-awal pandemi itu, bulan Maret, April. Dan kita sepertinya di penjara. Dan mungkin hari ini saudara sedang mengalami situasi yang sulit begitu. Saudara tidak bisa kemana-mana karena mungkin penyakit kah, mungkin masalah yang lain kah. Sepertinya saudara terbelenggu. Saya mau katakan adalah tetap bersyukur dan tetap bersukacita. Amin. Ya, tetap bersukacita, saudara. Ya, karena apalagi yang bisa kita buat dalam hidup ini, yaitu mengucap syukur, ya, dan tetap bersukacita. Sebab orang yang bersukacita, sukacita itu berarti apa? Gembira hati, kan? Nah, di Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang keempat dikatakan begini. Mazmur, ya, pasalnya yang ke-37, ayatnya yang keempat, saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur 37 ayat yang 4 dikatakan begini. Dan bergembiralah karena Tuhan. Saudara, kita diminta bergembira bukan karena situasi. Saya bersukacita bukan karena saya dalam penjara. Hanya orang gila itu bersukacita karena masalah. Kita bersukacita bukan karena masalah. Tapi kita bersukacita karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dan Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Nah, karena itu diminta kita bergembira karena Tuhan. Dan apa dikatakan di sini? Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini luar biasa. Tuhan bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, ya. Karena ada orang bilang begini, ya, Tuhan itu menjawab kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Wah, saya bilang, ya, ini ada benarnya tapi tidak 100% benar. Sebab Tuhan itu bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tapi juga apa yang kita inginkan. Haleluya. Betul? Ada firman-Nya loh. Karena ada ayatnya bilang begini. Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita doakan. Betul? Nah, kalau yang kita doakan hanya kebutuhan, Dia memberikan keinginan kita. Kebutuhan dan keinginan hari ini beda tipis. Hampir tidak bisa lagi dibedakan. Ya kan? Kita pingin apa ya? Kita butuh HP. Ya kan? Kita butuh HP. Tapi HP yang tipe apa itu keinginan. Ya kan? Itu keinginan itu. Merek apa, harganya berapa, ya, itu keinginan. Nah, kebutuhan dasar HP, ya HP saja. Itu HP. Tapi HP yang tipe apa, ya, yang memorinya berapa giga, RAM-nya berapa, ya. Nah, itu sudah kebutuhan. Tapi luar biasa. Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Yang penting kuncinya adalah, salah satunya adalah bersukacita, bergembira hati. Amin. Iya. Karena itu saudaraku yang kekasih, Tuhan kan bilang apa yang Alkitab mencatat, apa yang tidak pernah timbul di hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah
pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi dia memberikan melebihi dari apa yang kita butuhkan. Sebab memang dia datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup ini kan bukan hanya sekedar hidup. Kita butuh ini, kita ingin ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Amin, saudara. Nah, barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ya, bersukacita dalam penjara, dan mungkin akan dikembangkan dalam bentuk interaktif. Ya, saya kembalikan kepada host kita, Bapak Pendeta atau Pastor Perianto. Mana Bapak pastornya? Ya, Bapak Perianto mana? Oke, sudah datang. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Amin. Ya. Bersukacita dalam penjara, tapi bukan bersukacita karena di penjara, ya Pastor ya? Iya, betul. Ya, luar biasa. Iya, jadi harus bisa dibedakan ya. Iya, kita bersukacita karena Tuhan. Tuhan izinkan kita di dalam penjara ya, tetap bersukacita karena ada maksud Tuhan ya. Dan itu yang saya katakan tadi, dengan di penjaranya saya, Tuhan sedang mempromosikan. Kalau saya nggak di penjara, pasti Pak Prianto tidak kejar saya kan. Nah itu. Bisa jadi, bahkan mungkin saya nggak bisa kenal dengan pastor nih. Nah makanya, iya. Jadi apa namanya, kelebihan saya seorang murtadin ya, karena saya di penjara itu aja. Ya, tidak ada yang spesial dalam bagi seorang narapidana, apa dari seorang murtadin itu ya biasa. Orang jadi murtad, orang menjadi murtadin, orang jadi mu'alaf, itu biasa. Tetapi yang menjadi luar biasa dan menjadi spesial dia itu pengalamannya itu, ya, penderitaannya. Amin. Ya kan? Dahsyat. Ya, nah kebetulan Tuhan izinkan saya masuk penjara, dan ini yang membuat nilai tambah. Itu nilai tambah bagi saya. Mungkin orang bilang itu nilai kurang, itu nilai tambah. Ya, karena apa? Saya punya teman-teman, saya sekolah di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Ya, kan? Saya mengambil jurusan filsafat. Ya, saya mengambil jurusan filsafat agama. Ya, nah jadi yang membuat saya punya nilai tambah adalah ya saya karena di penjara. Itu aja. Sebab mungkin kita punya bobot pengetahuan sama gitu kan. Ya namanya juga S1 ya, bobotnya sama. Tapi kan saya punya pengalaman yang lebih gitu kan. Bukan hanya sekedar seorang murtadin, tapi saya mengalami peristiwa dipukul babak belur ya. Sampai orang Manado bilang bangka bengko bongko gitu. Muka ini udah nggak berbentuk lagi. Ya, wajah saya udah nggak berbentuk. Udah benjol-benjol semua ya. Nah, tapi itulah yang membuat saya memiliki nilai tambah. Bagi saya itu adalah sebuah nilai tambah dalam sebuah perjalanan hidup. Sebab begini, tidak semua orang bisa tinggal tidur ya nyaman tidur di dalam penjara. Semua orang bisa tidur nyaman di hotel berbintang 5, ya kan? Semua orang bisa, tapi tidak semua orang bisa tidur tinggal di dalam penjara. Apalagi saya katakan tadi saya masuk di sel tikus. Wow, itu gelap loh. Ya, maaf kata saya kencing di situ. Kalaupun kita mau buang air besar, kalau petugas tidak ada, kita manggil-manggil, udah mau kebelet, ya udah di situ aja. Di situ aja kita mau kebelet, udah di situ aja. Itu tempat yang gelap, selti. Makanya saya pernah mengalami itu. Saya pernah merasakan itu. Ya itulah nilai tambah. Ya. Nah makanya saya bilang, ini yang memperlengkapi saya sehingga dalam sebuah pekerjaan penginjilan, saya dalam segala situasi bisa. Ya. Dalam segala situasi bisa. Mau tidur di mana saja bisa. Mau makan apa saja bisa. Coba kalau Bapak panggil pendeta-pendeta hebat, dia mesti naik pesawat yang sekian,
ya, yang harus kelas bisnis, harus hotel berbintang. Oh, kalau saya ya tidur di banyak-banyak bintang juga bisa gitu. Itu nilai tambah. Ya, makanya saya katakan bahwa pelayanan itu adalah memberi hidup dan bukan mencari hidup. Nanti kita ketemu di Nias ya. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Siap, siap. Kalau di Nias mah kita tetap welcome aja. Bagi siapapun hamba Tuhan yang rindu ke Nias, silakan ke Nias. Ya, nanti jadwalin aja. Jadwalin aja. Di bulan Januari, di minggu-minggu minggu terserah pester aja deh. Diatur saya ke beberapa tempat ya, kita buka seminar ya. Oke. Kita akan makan babi. Oh iya, itu kesukaan saya itu. Dahsyat. Mama saya itu 19 tahun kemudian baru dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kesukaannya makan babi itu. Tapi kalau makan babi jangan diajak Ibu Uti ya. Oh iya, saya itu begini Pak. Saya itu nggak makan babi, saya makan dagingnya. Iya, benar. Kalau Ibu Uti, kalau Ibu Uti nggak makan daging babi. Iya, nggak enak lihat moncongnya itu, nggak suka lihat moncongnya. Wow, itu paling enak tuh. Saya pernah datang ke itu. Saya pernah datang ke Toba. Saya datang ke Toba itu di itu saya disambut dengan kepala babi. Wow, sedap. Dahsyat. Iya, ngelihat moncongnya itu nggak nyambung. Iya. Daging babi itu daging yang paling sehat. Paling enak, mau dimasak apa saja dia empuk, ya, tidak berserat. Benar, dahsyat. Jadi seharusnya Ibu Uti saya harus coba-coba ya, biar tahu rasa Bu. Makan juga kalau ada di ibadah, makan juga. Cuma kalau saya suruh beli sendiri, makan sendiri, masak sendiri, nggak pernah. Iya makan juga. Itu orang kalau makan babi, orang Kristen kalau nggak makan babi itu sangat rugi. Rugi ya? Maksudnya kalau dia dari Muslim, misalnya kalau dia dari Muslim ya, misalnya dia seorang murtadin terus makan babi itu sangat rugi, sangat rugi. Saya sebelum saya dibaptis untuk menunjukkan keseriusan saya, ya saya pernah dites, ya karena waktu itu mereka di daerah sana itu mereka kenal saya, bagaimana saya punya ketegasan menolak Kristenan. Sehingga waktu saya datang masih dalam tahap belajar ya, saya datang ibadah pemuda begitu, mereka itu suka tes saya ya. Jadi mereka kasih biapong babi. Ya, bapau babi, isinya dalam itu babi. Nah, waktu itu semua mata tertuju kepada saya. Saya bilang, wah ini mereka sedang tes saya nih, apakah saya serius atau tidak. Oh saya ambil, saya makan. Justru saya belajar makan babi. Saya belajar makan babi itu sebelum saya dibaptis. Supaya menunjukkan keseriusan. Iya Pak. Oh apalagi sate babi, paling sedap itu. Jangan tinggal di Manado kalau tidak tahu makan babi. Iya, Manado yang pusatnya babi. Daging babi, iya. Puji Tuhan. Oke. Baik, Pastor, luar biasa ya kesaksian hari ini. Jadi artinya bahwa ketika harus masuk penjara itu, Pastor, harusnya memang hukumannya 4 tahun ya? Saya dituntut oleh jaksa 4 tahun. Ya, lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat dari tuntutan jaksa. Wah. Gitu. Kenapa? Karena itu ada desakan massa. Tapi juga saya diminta waktu saya di akhir dari sebuah pemeriksaan terdakwa, saya ditanya apakah Anda menyesal? Benar ya. Karena unsur penyesalan bagi seorang terdakwa ini sangat membantu dia untuk sebuah
hukuman itu ringan atau berat. Saya bilang apa yang perlu saya sesali, ya kan? Kalau kemudian terjadi semacam ini, itu kan bukan keinginan saya bilang, ya, bahwa yang saya buat untuk Tuhan, kesaksian saya, khotbah-khotbah saya di gereja, saya lakukan secara sadar. Ngapain saya mau menyesal? Ya kan? Ya, makanya saya katakan di akhir pidato pembelaan itu, putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak, keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Iya. Amin, luar biasa. Haleluya. Oke, jadi memang luar biasa ini. Saya pikir ya ini Paulus yang kedua kali ya. Ada banyak sih, kan? Ada banyak kan. Sebelum saya juga ada isu, ya. Sebelum saya ada isu Proni, ya. Pak Saifuddin Ibrahim juga ya. Nah, Saifuddin Ibrahim itu saya sering ingatkan di kelompok saya, termasuk juga di kelompok saya bersama-sama dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Biar aja saya yang masuk penjara, kalian nggak usah gitu. Artinya begini, penistaan agama itu sebenarnya tergantung kemampuan kita untuk memanage kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita. Nah, saya baru sadar itu ketika saya sudah di dalam penjara. Ternyata kita dianggap penista itu. Itu bergantung kemampuan kita untuk memanage kata dan kalimat yang harus kita keluarkan. Iya kan? Oke. Karena itu saya bilang kalau memberitakan firman, ya kita harus jangan menabrak hukum gitu kan. Ya, kita harus pintar dalam menyampaikan firman Tuhan itu. Nah, saya selalu bilang sama Pak Saifuddin, ya biar aja saya yang penjara, Abi jangan. Wah, itu saya waktu Oktober 2017 ya, 2017 Oktober 2017 kalau nggak salah, saya bersama beliau itu di Papua. Dan saya satu kamar sama beliau. Saya bilang, Abi nggak usah masuk penjara deh. Biar aja saya masuk penjara. Artinya modelnya Abi itu coba lebih soft lagi gitu loh. Wah, saya pun bilang, biar aja Pak Rusli dia geledekin saya. Biar aja Pak Rusli yang masuk penjara. Saya kagak gitu. Dan akhirnya Oktober kita di sana, kita pulang dari Papua, Desember dia ditangkap ya. Tapi dia ditangkap kan karena dia punya percakapan penginjilan kepada si Sukri itu yang rental ya, mobil rental yang ada di Manado. Nah, sesungguhnya saya itu ada dalam kelompok itu. Cuman saya tidak melanjutkan ke Manado. Ya. Saya hanya sampai di Gorontalo. Kami maraton itu dari Makassar lalu kemudian ke Gorontalo dan itu di Manado. Cuman karena saya sudah dijadwal di Manado itu hari Sabtu dan hari Minggu, dan mulai hari Sabtu, Minggu, Senin dan seterusnya. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya hari Minggu harus melayani di gereja tertentu yang ada di Jakarta. Ya. Itu. Jadi saya pisah dari Gorontalo, mereka terbang ke kelompok itu terbang ke Manado untuk ketemu Pak Saifuddin. Jadi Pak Saifuddin yang lanjutkan, saya dari Gorontalo langsung terbang ke Jakarta karena saya ada pelayanan di gereja tertentu di Jakarta. Gitu. Iya. Luar biasa. Artinya ketika dalam penjara yang dialami oleh pastor adalah benar-benar ada sukacita ya. Saya pikir artinya bahwa kesimpulannya apapun keadaan yang kita alami tidak membuat kita ya gelisah, khawatir ya, bahkan mungkin takut dengan keadaan yang kita alami, Pastor ya. Iya. Betul. Iya. Dahsyat. Jadi saya alami ya. Setiap pukulan yang dikenakan kepada saya, mereka tinju, saya hanya menyebut dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Timbangan saya berat badan saya
berat badan saya waktu itu cuma sekitar 47 kilo. Ya. Artinya saya bayangkan itu. Saya ditendang itu bisa terlempar ditendang. Wah. Saya ditendang dengan Lars. Saya tinju di bagian ini, di bagian pelipis. Dan sebenarnya sasaran mereka adalah saya amnesia. Ukuran dokter saya harus amnesia itu. Karena kalau saya amnesia, saya lupa. Saya lupa pengalaman saya dengan Tuhan, dan saya mungkin tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa memberitakan pengalaman-pengalaman itu. Sasaran mereka saya amnesia. Ya. Karena itu dokter bilang ini mujizat. Dokter loh. Dokter yang datang ya periksa di visum, dokter bilang ini mujizat, saya tidak amnesia. Ya. Luar biasa. Tapi tetap suka. Bukan hanya itu, saya diancam rumah orang tua saya mau dibakar. Ya. Jadi saya bebannya berat sekali, saudara. Saya harus berhadapan dengan itu, tapi ancaman dari masyarakat untuk membakar rumah orang tua saya, dan orang tua saya, ya mama saya itu bingung ya, saudara. Ya. Jadi itulah. Tapi semua bisa dilewati bersama Tuhan. Baik, ya, amin. Dahsyat. Oke, Pastor, sebelum saya lemparkan ke Ibu Uti ya sebentar, ada yang saya mau tanyakan nih, karena bicara tentang penistaan agama nih, Pastor ya. Tadi Pastor bilang bahwa soal penistaan agama itu memang harus kita bisa memanage setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita ya, Pastor ya. Karena saya melihat banyak para ustadz seperti Ustadz Yahya Waloni yang memang kita melihat secara Alkitabiah ya, mengacu pada arti daripada Alkitab yang kita pelajari sebagai umat Kristen. Seringkali dia memplesetkan gitu loh arti-arti daripada ayat-ayat tertentu. Apakah ini juga dikatakan sebagai penistaan agama atau bagaimana, Pastor? Kalau dia itu sudah jelas sangat masuk dalam kategori penistaan agama. Udah sangat jelas. Ya. Sudah sangat jelas. Lalu? Dan itu kan dia sudah pernah dilaporkan, ya. Tapi tidak ditindaklanjuti. Gitu. Wah. Nah, karena itu mungkin penistaan itu hanya berlaku bagi kelompok minoritas. Ya, kelompok mayoritas ya masih enak-enak aja mereka. Karena gini loh. Pemberitaan dakwah mereka itu sepertinya tidak afdol kalau tidak mengutip Injil. Ya, coba lihat Umi Iren Handono. Sepanjang dia punya dakwah, mana ada dia berdakwah tentang Quran? Dia pasti berdakwah tentang Injil, gitu loh. Gitu kan? Dia memaksakan ayat-ayat Injil ya. Cocok-cocokkan tentang itu, dan itu harusnya sudah masuk dalam ranah penistaan. Itu udah masuk. Oke. Baik, Pastor. Nah, sebagai oknum pendeta, sebagai oknum hamba Tuhan yang oleh karena penistaan agama harus dipenjara selama 4 tahun ya, Pastor ya. Lalu kemudian ketika Pastor ada mendengar orang-orang yang dari non-Kristen menistakan agama ya, istilahnya menghina daripada ajaran kekristenan kita, perasaan Pastor gimana? Apakah memang pernah berharap orang tersebut bisa juga masuk penjara atau bagaimana, Pastor? Saya hanya menjawab dengan kalimat pendek saja. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, amin. Kan? Kita nggak usah berharap orang lain, jangan kita berharap orang lain mengalami celaka, ya, karena itu bukan wilayah kita. Bagian kita adalah mengasihi mereka. Jadi tidak perlu kita mendoa, apalagi kita berdoa supaya mereka terkutuk atau mengalami hal yang buruk. Nggak perlu, karena bukan begitu ajaran Yesus. Ajaran Yesus, kasihlah musuhmu dan berdoa lagi mereka. Kalau hanya bilang berdoalah mereka itu gampang, ya. Kita doanya isinya kutuk semua kan,
Tetapi kalau kasih, makanya kalimat intinya atau induk kalimatnya adalah kasihlah musuhmu. Nah, kalau kita berdoa dilandasi dengan kasih, tidak mungkin kutuk, pasti berkat. Iya kan? Ini yang berbeda. Ya. Dengan begitu udah jelas. Dengan begitu udah jelas perbedaannya bagaimana. Murtadin tidak ada kebencian terbersit di hatinya tentang sesama kita, ya kan? Karena kita melihat sesama sebagai orang-orang yang harus dikasihi, sebagaimana Allah memandang mereka. Ya, Allah memandang mereka dengan kasih. Kenapa kita harus memandang mereka dengan kebencian? Dahsyat. Iya kan? Ya, luar biasa. Oke, luar biasa, Pastor. Haleluya, sungguh luar biasa. Baik, Pastor, saya memang akui kalau udah begini ya, Pastor, ya memang saya harus angkat jempol, Pastor, dan ya semoga banyak hamba Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan kalau mengalami hal-hal yang seperti ini, hanya tetap berharap bahwa pembelaan itu berasal daripada Tuhan saja, Pastor, ya. Betul. Amin. Luar biasa. Oke, di sini ada Ibu Uti, mungkin ada yang mau disampaikan Ibu kepada hambanya Pastor Manuarfa pada saat sore hari ini. Silakan Ibu Uti. Saya mau sampaikan apa ya? Dengar cerita dari Pak Manuarfa ini, saya udah sedih aja dari tadi. Saya membayangkan gitu bagaimana rasanya pada saat itu, ya, pada saat dipukuli, pada saat sendiri, ya kan, dipersalahkan begitu orang banyak gitu. Padahal kita nggak salah, kita hanya mempertahankan iman kita hanya ya, karena soal iman gitu, dianggap orang bersalah, dianggap orang nista, ya, yang mengerikan tadi saya lihat ya dipukulin itu. Kalau saya ngebayangin kalau saya harus begitu, waduh, saya nggak sanggup gitu, apalagi masuk di ruang tikus itu tadi Pak. Saya udah ngebayangin tadi saya sedih sekali saya rasanya, aduh saya nggak bisa, nggak sanggup dengar ceritanya kayak sadis sekali gitu, ngeri sekali gitu dengar ceritanya ini. Tapi yang saya lihat ya bagaimana Bapak bisa bertahan gitu, mempertahankan iman, bertahan dengan ya tetap memandang Yesus sampai Bapak bisa mengambil tetap bisa bersuka cita. Itu nggak gampang Pak, nggak gampang sama sekali. Apalagi untuk saya pikir untuk seorang perempuan ya. Kalau perempuan itu kan bawaannya itu kan bawa perasaan, semuanya kan bawa perasaan. Dalam keadaan seperti itu untuk bersuka cita itu kayaknya kalau saya lihat sih nggak mungkin. Yang ada paling menangis aja gitu kan, meratapi nasib gitu. Tetapi indahnya itu saya lihat Bapak dikasih jalan sama Tuhan, dikasih kegiatan ya Pak, jadi asisten dokter gitu kan, jadi punya ilmu juga ya Pak ya, jadi punya ilmu ya, obat ini obat itu gitu ya, menambah ilmu ya. Jadi Tuhan kasih, jadi Bapak tahu obat ini orang sakit ini kasih obat, karena ngeliat dokter kan tahu obat ini itu. Iya banyak Tuhan mengambil Allah turut bekerja gitu kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Kebaikannya Bapak nambah ilmu, nambah kesabaran, nambah semua gitu. Ya semoga ini bisa menjadi kekuatan buat kita orang-orang yang beriman yang mendengarkan. Kalau saya mendengarkan saya sedih sekali, aduh sedih ngeri dan miris gitu loh. Sadis sekali gitu pengalamannya Pak, luar biasa kan. Saya ngebayangin untuk 3 tahun aja, 3 tahun itu kalau dalam keadaan sulit itu terasa lama Pak. Apalagi kita tidur dengan orang-orang yang stres semua kan, yang nggak ada dari mereka yang menghibur Bapak ya kan, karena mereka juga punya beban sendiri kan. Luar biasa itu memang jalan satu-satunya ya memang dekat sama Tuhan aja, itu udah nggak ada itu gitu, nggak ada yang bisa diharap di situ. Jadi pengalaman hidup yang kelam orang bilang ya Pak ya, betul-betul kelam itu ya Pak ya, kelam, tetapi di dalam kelam itu Bapak malah justru lebih dekat dengan Tuhan ya, justru ya karena ini Bapak akhirnya dipanggil Tuhan, menjadi orang yang dikenal gitu Bapak. Memang betul, saya percaya Bapak sedang dipromosikan ya kan, betul-betul dipromosikan, betul-betul disayang Tuhan, betul-betul kalau orang bilang sedang dididik ya Pak ya, sedang dididik, sedang mengalami pendidikan dari Tuhan gitu. Nah,
Nah, kalau soal saya ini kan juga pendebat itu, jadi pelajaran buat saya harus hati-hati biar bagaimanapun kita harus berhikmat ya. Betul. Pengalaman dari Pak Ahok itu kan dia nggak ngomong apa-apa sebetulnya kan, tapi tetap aja karena orang kalau udah nggak suka ada aja jalannya untuk menjatuhkan kita. Ya. Nah ini anak saya aja dikriminalisasi. Iya, anak saya sendiri aja suka bilang, Mami kontennya jangan begini kayak Mami jangan. Ya, habis bagaimana? Saya terpanggil gitu loh Pak untuk menjawab semua dakwaan gitu. Saya terpanggil, hati saya tuh nggak bisa diam gitu. Kayaknya kalau ada orang menuduh Kristen itu begini-begini, melihat penyesatan gitu tentang kekristenan, saya nggak bisa diam gitu. Karena saya merasa Tuhan yang panggil saya untuk menjawab mereka gitu. Ya itu emang doa saya. Cuma ya Bapak betul, saya dapat pengalaman, dapat pelajaran ya. Kita harus memanage bibir mulut kita ya Pak ya. Ya, betul. Ya, jadi kita memberitakan Injil tanpa menyakiti. Jadi dengan memberitakan Injil tanpa menyakiti. Kalaupun mereka menyakiti kita biar aja, itu udah warnanya kita udah tahu, bapaknya siapa juga kita tahu, ya kan? Tapi kita harus memberitakan Injil tanpa menyakiti, ya kan? Misalnya begini Bu, kalau kita bilang goblok sama seseorang, pasti dia hatinya sakit. Tapi coba kita perhalus, ya. Kita perhalus, Anda kurang cerdas, ya kan? Nah, kalau goblok sama kurang cerdas kan masih halus kurang cerdas begitu ya, atau kurang pinter gitu kan? Itu, ya. Orang masih masih lebih enak mendengar kurang pinter gitu kan? Kalau kita langsung bilang goblok pasti marah gitu, ya kan? Saya juga sih dalam itu tetapi bagaimana ya Pak, walau bagaimanapun saya nggak cuma hanya bisa harus memberikan penjelasan tentang iman Kristen. Kalau untuk dalam masalah-masalah seperti ini kita harus masuk juga ke ininya mereka gitu. Kita harus masuk juga mempertanyakan ininya mereka, pengajaran mereka juga gitu. Untuk memberi jawab itu saya terpaksa harus cerita juga ya di Quran kamu kan begini gitu. Saya tunjukkan ke situ juga. Nah itu sebetulnya masanya genting ya kalau ketika kita mengutak-ngatik ajaran orang lain gitu kan. Iya, saya kalau menyinggung mereka itu sebetulnya nggak ini juga. Makanya saya punya metode ya, saya hanya ingin memberitakan firman Tuhan. Tetapi mau nggak mau kita juga harus tahu tentang iman mereka supaya kita bisa memberi jawab dan kita bisa menerangkan apa yang sedang mereka lakukan gitu kan Pak ya. Yaitu pelajarannya pelajarannya itu kita harus pintar-pintar menjaga mulut itu. Iya, pintar-pintar menjaga mulut. Kalau Bapak tahu itu Pak, kalau luar biasa itu Pak, penghinaan itu yang Bapak bilang menista itu ya hampir setiap hari itu luar biasa Pak. Betul. Sekarang ini luar biasa menghina Kristen itu luar biasa, sangat luar biasa. Kadang saya Tuhan tolonglah, kadang saya marah juga. Tuhan hantam mereka, kadang begitu, karena kadang itu Tuhan hajar gitu, karena penghinaan itu, penghujatan itu luar biasa Pak. Tetapi kita nggak bisa lakukan hal yang sama seperti mereka lakukan, nggak bisa. Jadi ya itu. Jadi gini nih, saya suka berdebat waktu saya masih SMP, SMA itu saya gencar, sejak SMP ya, SMP, SMA saya gencar-gencarnya debat sama orang Kristen. Tapi sebenarnya bukan debat apa ya. Saya cenderung untuk menghina mereka sebenarnya. Dan ada yang selalu saya jadikan sasaran itu adalah teman saya namanya Semi Dangawa. Ya mudah-mudahan dia masuk di channel ini sore hari ini. Ya, itu anak seorang pendeta. Pendeta dari gereja Sidang Jemaat Allah. Itu suara saya memang boleh dikatakan penistaan, tapi dia cukup sabar. Entah dia punya pengetahuan kurang atau bagaimana, dia sabar dan dia cuma bilang begini, dihadapi saya dengan santai aja. Dan ada kalimat yang menurut saya terbukti. Dulu saya anggap itu sebagai sebuah kalimat yang tidak ada artinya. Dia katakan begini, ya saya akan berdoa untuk kamu Rusli, supaya kamu akan satu saat akan bertemu dengan kebenaran. Ya. Nah, saya bilang doanya terkabul ya. Iya. Itu saya anggap sebagai kalimat yang ya biasa-biasa saja,
Dan ternyata saya pada akhirnya memang menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan pasti dia berdoa. Ya, mudah-mudahan dia masuk nih sore hari ini. Ya, biar dia sendiri yang memberikan kesaksian bagaimana saya dengan dia, ya. Teman yang suka saya ejek, saya hina, ya. Ya. Mudah-mudahan dia masuk nih. Ya. Saya berharap dia masuk. Di call aja Pak biar dia dengar nanti. Iya. Ya itu dia pengalaman saya seperti itu Pak. Jadi ya harus hati-hati jaga mulut karena saya ini kan juga perempuan gitu. Kalau mengalami seperti yang Bapak alami itu, waduh saya nggak sanggup itu. Karena saya kan punya anak gitu kan. Punya anak. Coba begini Bu Uti. Kalau kita memberitakan kebenaran, sementara orang yang mendengar itu tersakiti, dia akan menutup dirinya dengan pemberitaan kita, gitu. Iya, dia nggak peduli. Iya Pak. Ya. Memang dia nggak peduli gitu. Jadi saya sih sebetulnya masuk dunia perdebatan ini cuma mau menginjili. Saya nggak target saya bukan untuk lawan debat Pak. Lawan debat itu hanya untuk teman. Bagaimana Alkitab itu diungkapkan, dibicarakan dan dijelaskan gitu aja. Jadi ketika mereka kasih masalahnya begini, Yesus ini begini, nah itu kesempatan saya untuk menjawab gitu. Jadi sasarannya memang untuk orang lain yang mendengar gitu. Kalau mereka sendiri ya memang mereka berdebat itu ya karena maunya seperti Bapak itu, karena mau melecehkan, bukan karena mau inti. Ya kan, karena mau melecehkan, bukan karena mencari kebenaran. Jadi ya sasarannya untuk orang. Ya Tuhan ya, orang mau datang pada Tuhan itu kan karena Tuhan yang kasih gitu. Ya begitu Pak, saya terpanggil aja, saya harus kasih jawab, nggak bisa diam gitu. Iya harus. Betul. Ya, Tuhan kasih hati di saya tuh yang kayaknya aduh kasihan gitu loh Pak, kasihan dengan kesesatan mereka gitu. Itu aja sih. Gitu. Iya. Oke, baik. Tunggu Pak, sebentar Pak Pion ya. Sebentar aja. Oke, Pak Pastor Manuarfa, saya hanya ada waktu sampai pukul 16.45, Pastor. Iya, berarti tinggal 5 menit ya. Berapa menit lagi? Sekitar ada 12 menit lagi. Oke, silakan. Nggak mengapa. Oke, silakan Pak Piong. Ya, salam Pak Pastor. Salam Pak. Sampai bertemu lagi. Salam Pak. Bertemu lagi. Ya, salam Pak Pastor Manuarfa, Ibu Uti yang saya banggakan, Pak Pastor Pariaji, Parianto. Ya. Jadi kalau tadi ngomong masalah babi, sudah besok saya jadi mau beli babi ya. Terutama kepalanya itu enak. Kepalanya enak loh Buti, dibikin bener bon itu. Kupingnya paling enak. Iya, sama kakinya itu Buti enak tuh dibikin sop kacang, Bu. Iya emang kan. Ini saya ngelihat moncongnya saya amit-amit itu. Saya masuk ini aja pasar yang jual daging babi saya nggak mau masuk karena ngelihat dagingnya tuh kenyal-kenyalnya itu Pak. Saya nggak tahu kenapa. Jadi mungkin apa namanya kalau Nandar bilang mau gugat Lembaga Alkitab Indonesia, kita juga mau gugat Lembaga Alkitab Indonesia sebelum dibaptis wajib makan babi, begitu. Jadi kalau tidak makan babi jangan dibaptis. Kita juga mau gugat nih. Kalau Nandar gugat, kita gugat juga. LAI itu harus rubah gitu. Itu orang udah pelecehan, itu penistaan agamanya udah luar biasa itu orang memang. Saya bilang di channel saya, sebelum kamu lahir, itu LAI sudah ada. Mendingan kamu tuh dulu lahir sebelum Yesus tuh, jadi kamu tahu ceritanya. Kamu orang baru kemarin udah mau gugat LAI. Allahnya punya ini, gimana sih? Orang ini stres lah Bu. Pusing kita lihatnya orang ini. Itu cuma Tuhan aja tuh yang bisa rubah dia. Tuh saya mah udah serahin aja ke Tuhan. Iya, kekuatan kita ada. Tuhan Yesus aja, tolong dia, kasihani dia. Tapi Bu Uti, kalau menurut saya Bu Uti masih dalam on track lah.
Kalau kita bandingkan dengan si Ustadz Malik Ferguson itu ya sangat jauh. Bu Uti masih on track lah Bu dalam dalam berdebat atau dalam mengklarifikasi atau mengkanter mereka itu masih tidak terlalu inilah Bu. Kalau dibandingkan dibandingkan Ustadz Ferguson. Nah, itu kalau Ferguson udah ngomong itu benar-benar itu. Itu iya, ular aja kabur kalau dia ngomong. Iya, cuma itu kan dia jadi resikonya ya yang seperti Pak Manuarfa bilang, dia nggak jaga mulut gitu. Jadi dia memang ya Bapak sudah dengar ya debatnya itu ya. Itu udah saya potong-potong itu Pak. Kalau nggak dipotong-potong itu ya, saya juga takut ya. Deg-degan iya, saya Bu, betul. Karena kan bagaimanapun yang kena kan channel kita Bu nanti. Iya, makanya udah nanti itu kalau saya lihat kayaknya saya mau ini lain terlalu itu Pak, terlalu vulgar gitu. Vulgar. Nah, sebagai anak Tuhan juga nggak boleh kan, nggak boleh begitu. Itu mah menghina ya udah. Saya setuju. Betul. Iya. Ini mau nanya dikit Pak Pastor. Waktu saya tadi ngikutin belakangan sih terakhir aja Pak Pastor bahwa masuk penjara itu karena apa Pak Pastor ya? Saya ulang lagi nih. Masalah apa Pak? Ya, pasal 156A KUHP penistaan. Jadi kesaksian saya baik yang lisan maupun tertulis itu yang dipersoalkan. Padahal nggak ngutik-ngutik ya Pak ya? Iya. Kehidupan saya yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Nah, memang ada ya jujur saya akui ada kutipan-kutipan tentang misalnya gini ya dalam Quran surat Al-Maidah 46 wa atainahul injila fi hudan wa nurun, kami berikan Injil kata Allah di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa saya harus baca Alkitab. Karena memang kami ini kan tidak dianjurkan untuk baca Alkitab, ya. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya kemudian ingin baca Alkitab. Karena apa? Tentang Yesus, tentang Isa, di Quran itu kan ada data yang berbeda. Kelahirannya, kemudian keluarganya, dan kematiannya. Nah, saya berprinsip bahwa kalau kita mau mengenal Yesus, tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Alkitab, ya kan? Nah, sementara membaca Alkitab bagi saya itu masalah. Kenapa? Karena papa saya kalau kedapatan oleh ayah saya baca Alkitab, maka pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ini perang masalahnya, ya kan? Nah, karena itu saya harus mengumpulkan keberanian dengan mencari alasan-alasan, sehingga alasan yang pertama itu rukun iman, yang ketiga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, yang kedua adalah Al-Maidah 46, surat Al-Maidah 46, Al-Maidah 51 itu kan Ahok ya. Kalau saya Al-Maidah 46 ya kan? Di sana dikatakan wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Allah berkata kami berikan Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Maka saya berkata bahwa ini adalah petunjuk tentang apapun juga yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah petunjuk. Tentang keselamatan di sini ada petunjuknya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itulah yang kemudian dianggap saya penistaan gitu ya. Ya udah saya terima aja, jalani aja, dan itu berakhir dengan 4 tahun 6 bulan, dituntut 4 tahun, putusnya 4 tahun 6 bulan. Ya. Itu ya Pak ya, apa namanya? Iya Bu, silakan. Saya bersyukur itu kalau saya nggak mengalami seperti Bapak itu, karena waktu saya ini kita udah hijrah ke Jakarta. Dulu waktu kecil-kecil itu memang saya merasa banget itu kita tuh jadi ini Pak. Kadang kalau jalan itu kita jalan sama teman-teman dilempari batu, dilempari batu, kadang diludahin gitu Pak. Kafir. Waktu itu tuh di tempat di kampung saya itu kampungnya kecil ya Pak ya, itu pulau bukan kampung, pulau. Itu gereja cuma 1 dan cuma dihitung beberapa gitu. Dan saya ingat banget kita nih orang Kristen itu juga belum 100% Kristen loh Pak, belum 100% Kristen karena mama saya tuh masih kita anak-anaknya tuh masih belum. Mama saya baru masuk gereja gitu, tapi itu udah
udah serem itu kalau saya ingat. Cuma bagusnya kita pindah ke Jakarta, banyak orang-orang nggak kenal kan, dengan orang nggak kenal, jadi ya udah, jadi kita nggak terlalu. Cuma waktu di kampung mengalami juga ya seperti bapak itu mengalami juga, saya dilempari batu, diludahin gitu. Apalagi kalau saya kalau soal bully ya, bully, anak-anak saya mengalami hari ini. Anak-anak saya itu udah kenyang, udah kebal. Ini orang Kristen kafir, jangan main sama dia. Anak saya yang kecil itu kan Javi sama Iren. Jangan main sama Iren sama Javi, mereka orang kafir. Ya, ini ya itu pernah sekali waktu mereka itu anak-anak remaja selesai sholat Jumat gitu ya. Mereka lewat di rumah kami, terus teriak rumah babi, rumahnya orang Kristen, rumah babi. Ya cuek aja. Ya udah begitulah. Ya kan? Ya hadapi saja dengan senyum, ya sukacita. Istri saya keluar itu mau di videoin itu biar kenalin. Berarti besok rumah kita ditaruh pala babi, Pak, di atas. Rumah kita ditaruh pala babi aja di atas, Pak, biar sekalian aja. Tuh babi itu palanya tuh, gitu. Mungkin rumah saya mungkin kayak kandang babi ya begitu ya, memang ya mungkin tidak lah. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sukacita aja. Istri saya tuh keluar sampai mau videoin supaya diviralkan kan, biar mendapat perhatian dari pemerintah gitu kan. Tapi mereka pada bubar lari gitu kan. Jangan-jangan dia mau nyobain Pak babinya, kan begitu. Jangan-jangan dia mau cobain, babi ya kan. Lama-lama dia pengen itu Pak. Udah gede dia pasti makan babi. Karena apa? Anak-anak saya kan sekolahnya di negeri. Kalau mau sekolah di swasta, aduh mahal gitu. Kalau ke swasta Kristen kan mahal, lagian jauh. Ya udah di komplek aja, di komplek perumahan. Ya, sekolah negeri. Kalau sekolah negeri ya udah, anak saya kalau suruh doa juga tahu dia, wal asri innal insana lafil husrin. Dia tahu. Ya kalau soal Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan anak saya yang kecil ya, dulu saya suruh ngaji dia. Ya. Saya suruh ngaji yang paling bungsu. Karena waktu itu mau supaya saya mau dia tahu bahasa Arab gitu. Ya, tahu kenal huruf Arab gitu. Ya. Pak Pastor sama Ibu Uti anak-anak saya itu udah Pariaji, saya izin dulu pamit ya. Saya izin dulu pamit. Terima kasih Bu Uti ya, maju terus ya Ibu Uti, maju terus. Maju terus ya. Terima kasih Tuhan berkati. Parianto bukan Pariaji. Pak Parianto sama sih. Pak Parianto, ya terima kasih Pak Pastor ya. Terima kasih. Tuhan berkati Pak pelayanannya. Tuhan berkati. Amin. Oke, baik. Ini paling terakhir ada ini sebagai penutup ada hambanya nih yang pakai baju merah. Selamat sore. Langsung doa aja ya. Langsung doa. Ya. Sama dong merah. Langsung tutup doa aja. Jangan. Doanya nanti setelah Pak Pastor Manuar mau menyampaikan pesan terakhir dong. Ini habis makan B2 nih Buti. Ini lagi makan. Lagi makan B2 nih. Oh gitu. Oke Pastor. Oke Pastor Manuar mungkin kita udah harus tutup ini live. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang sudah diluangkan ya pada saat sore hari ini di channel Rianto Zamasi. Yang saya percaya bahwa ya saya sendiri terberkati lewat kesaksian yang luar biasa dari yang banyak. Kalau saya mungkin sabarnya dalam keadaan yang saya alami itu bukan di dalam penjara, Pastor. Saya masih di luar penjara, walaupun memang ada tantangan juga di luar penjara. Ya, tapi kalau Pastor itu ada sukacita, padahal masih dalam penjara, itu saya masih belum merasain. Tapi bukan berarti saya pengen rasain, Pastor ya. Janganlah. Jangan. Tapi artinya dengan pengalaman yang Pastor saksikan hari ini, kita dikuatkan. Kalau bisa janganlah. Cukup pahaan aja. Pak Arfa. Ya, artinya memang kita sangat dikuatkan dengan kesaksian hambanya bahwa apapun keadaan yang kita alami tetap bersuka cita dalam pemberitaan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Oke, sebelum kita akan tutup,
Saya akan serahkan kepada hambanya Pastor Manuarfa untuk menyampaikan pesan terakhir. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Saya sudah diundang di channel Pastor Parianto Zamasi ini, dan saya mau sampaikan bahwa esensi menjadi seorang Kristen adalah salah satunya adalah yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Ya, jadi kita bersukacita di dalam Tuhan dalam segala keadaan kita bersukacita. Ya, karena sukacita ini bukan karena keadaan kita, bukan karena situasi, tetapi karena kepastian di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus telah menjamin kebutuhan kita, bahwa Yesus menjamin keselamatan hidup kita, dan tidak ada hal yang mustahil di dalam Dia. Dan karena itu, apapun situasi yang kau hadapi saat ini, tetap bersukacita, sebab seperti yang saya katakan di Mazmur 37, ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bersukacita, karena sukacita itu juga adalah buah roh. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Amin. Luar biasa. Ya, Baik, sebelum kita berkati. tutup, ya, saya minta kesediaan Ibu Uti Watimena untuk menutup kita dalam doa. Silakan. Amin. Ibu Uti. Oke. Bapak Surgawi, terima kasih Amin. banyak Tuhan Haleluya. untuk pembicaraan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberikan pengertian dan memberikan kasih Amin. kami ke dalam Tuhan untuk perjalanan hidup Bapak Manuarfa. Tuhan berkati Bapak Haleluya. Manuarfa, berkati Bapak Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati channel ini, berkati Tuhan supaya sungguh-sungguh bisa dipakai Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami akan berpikir Tuhan, kami akan melanjutkan Amin. aktivitas kami. Tuhan tolonglah supaya Tuhan menyertai kami kemanapun kami berada Amin. Bapak. Dan nama Tuhan kami Yesus, karena Allah yang hidup yang kami percayai, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Amin. sukses selalu ya. Baik, selamat sore semua hambanya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.